ini pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang telah memasuki tahap pendaftaran calon anggota legislatif yang diajukan oleh peserta pemilu atau partai politik yang sudah terdaftar di KPU pusat maupun di daerah. Pelaksanaan pendaftaran calon anggota legislatif ini baik tingkat DPR RI, tingkat provinsi maupun kabupaten kota itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Selain itu, pendapat itu juga berpedoman kepada peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Kemudian pendaftaran anggota legislatif ini juga mengacu kepada peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Selanjutnya terbit lagi peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Namun sejak dibukanya jadwal pendaftaran calon anggota legislatif 1 Mei sampai dengan hari ini 4 Mei tahun 2023 belum ada peserta pemilu yaitu parpol yang mendaftarkan calon anggota legislatifnya tingkat kabupaten kota. Belum ada sampai saat ini, masih sepi, belum ada. Hal ini terjadi kemungkinan partai politik belum selesai pemberkasan administrasinya di tingkat sekretariat partai. Yang kedua, kemungkinan partai politik kesulitan mencari caleg atau calon anggota legislatif. Hal ini terjadi karena sebagian besar politik tidak melakukan pembinaan terhadap kader-kader partai, tidak ada pengkaderan, sehingga kesulitan ketika mau mendaftarkan calon anggota legislatif, ya mereka kesulitan mencari caleg karena ya orang-orang yang kurang mampu di bidang ekonomi ya tentu dia akan berpikir menjadi caleg karena kos politik mengikuti pemilu sebagai anggota legislatif itu ya nggak sedikit, memerlukan biaya yang besar. Otomatis mereka pun berpikir untuk nyalek. Nah, seperti itu yang terjadi. Selanjutnya ya ada beberapa kategori tentang caleg-caleg ini. Ada yang saya pantau beberapa kali pemilu itu ya selama ini ada yang namanya caleg EKTP. Caleg EKTP ini ya seumur hidup, nggak diatur oleh regulasi-regulasi yang berlaku, nggak ada. KPU pun ya tidak bisa melarangnya ketika ada caleg EKTP daftarkan oleh peserta pemilu. Caleg EKTP ini ada 2 kategori. Satu kategori orang yang setiap pemilu nyalek terus. Ada yang satu partai, ada juga yang pindah-pindah partai. Namun mereka belum berhasil untuk menjadi anggota legislatif karena mereka kalah berkompetisi dengan orang-orang yang banyak uang. Lah mereka nggak terpilih, hanya daftar aja sebagai caleg seumur hidup. Pemilu tahun Poland daftar di sini, pemilu Poland daftar sini, pemilu Poland daftar tahun Poland daftar di sini, seperti itu. Namun mereka udah berupaya tidak terpilih karena mereka kalah dari segi kos politik.
Bagaimana calon-calon yang lain jor-joran dia di lapangan, ya membuat mereka ya tersingkir lah, nggak ada yang milih lah orang sebab memang selama ini ada fenomena di masyarakat dengan kata-kata wani piro seperti itu ya, yang nggak ada uang ya gigit jari lah, nggak jadi anggota dewan ya, itu caleg KTP seumur hidup nyalek, kadang-kadang nyalek di satu partai dia saking setia di partai itu, terus pindah-pindah partai juga ada juga. Selama jadi nyalek ya nggak menang-menang walaupun sudah berusaha karena dikalahkan oleh caleg yang banyak duit. Dan sebagian pemilih kita masih berpedoman kepada wani piro seperti itu. Selanjutnya ada juga caleg EKTP yang lebih parah lagi, seumur hidup nyalek terus kabupaten kota, nggak pindah-pindah, nggak naik kelas. Tak beberapa periode di situ terus nggak pindah-pindah, udah kenaan menumpuk harta kekayaan di situ. Seperti itu yang terjadi. Partai politik pun itu tetap sayang pada caleg EKTP yang seumur hidup menjadi anggota dewan, nggak mau ganti-ganti yang lain karena tidak ada pengkaderan. Seperti itu. Biasanya caleg EKTP yang seumur hidup ini itu dia nggak peduli dengan kinerja pemerintah. Mau bagus, mau enggak, mau korupsi, mau enggak, itu nggak pernah ada buat statement di media-media tentang kasus-kasus korupsi, pelanggaran HAM berat dan lain-lain, ya nggak ada. Tentang pelecehan anak atau apa, nggak ada, nggak open sama sekali. Paling dia ya memposting kegiatan dia yang bersifat onani, seolah-olah membantu masyarakat. Itu kegiatan yang bersifat onani seperti itu yang sering diposting mereka, mejeng di Facebooknya, di media medsos dia, seolah-olah peduli dengan masyarakat. Kegiatan onani itu menyangkut kinerja pemerintah, ya mana mau dikritisi masalah kasus-kasus korupsi. Orang dia pun kadang-kadang ikut terlibat dalam permainan haram itu. Ikut orang itu, nggak open dia kasus korupsi itu, nggak pernah ada statement, nggak pernah buat, nggak berani. Asal diwawancara, bukan dapil dia lah, bukan komisi dia lah, padahal tuh dilantik nggak ada pakai dapil, dilantik aja satu sumpah janji seperti itu. Tapi ketika wawancarai bukan dapil dia. Ini terjadi ya karena mereka yang pertama ya memang sumber daya manusia yang nggak ada. Yang kedua ya memang ikut terlibat dalam permainan seperti itu, berkolusi nepotisme dengan eksekutif dalam hal-hal tertentu, ikut di situ. Ya udah ikut terus main ke open dengan fenomena yang terjadi di sekitar dia, baik kasus-kasus korupsi dan lain-lain, kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi nggak pernah disuarakan, apalagi yang lain-lain pelecehan anak, kan banyak tuh anak terjadi di daerah ini yang nggak open sama sekali. Orang mereka itu pun ya memang motivasinya untuk menjadi anggota dewan ya memang nggak semua, tapi ya banyak juga motivasinya itu hanya untuk menumpuk harta kekayaan dengan cara-cara yang seperti itu. Kayaknya dia seumur hidup menjadi caleg, naik kelas.